Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah hil aliyul azim. Agama kalau di Jawa disebut ageman, ageman yang artinya pakaian. Pakaian ada luaran, ada dalaman. Pakaian luaran baju dan celana. Ibaratnya amal syariat atau tata hukum syariat, dan sifatnya hukum syariat atau amalan dapat berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisinya yang memang benar-benar dapat untuk merubah suatu hal tersebut. Contohnya, sholat mempunyai 4 gerakan. Bila sudah tidak dapat melakukan, boleh dengan berbaring. Bila sudah tidak dapat melakukan, juga tetangga dan sanak saudara diwajibkan menyolatinya. Pakaian dalaman untuk menutupi kemaluan, yang artinya beragama mempunyai dasar yang juga wajib diilmui, dan dasarnya beragama mengenal Tuhannya dengan nyata atau yang disebut ma'rifat, karena ma'rifat sebagai dasarnya bersahadat. Bersahadat wajib ada yang disaksikan. Kalau tidak ada yang disaksikannya, apa yang dinyatakan dan siapa yang dianggap sebagai Tuhan? Orang yang salah Tuhan, mereka para pemuja berhala atas prasangkanya. Beragama hanya mencari ridhonya Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Keimanan kita, tujuan kita, yang maksudnya tujuan kita ke jalan yang lurus seperti yang ada di surat Fatihah yang akhir, seperti mereka yang ditunjuki jalan yang benar atau jalan yang lurus, bukan seperti mereka yang akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya semua umat Islam atau umatnya baginda Nabi Muhammad SAW semuanya akan mendapatkan jalan yang lurus seperti yang mereka ikutinya. Agama, ageman atau pakaian untuk dipakai, yang artinya agama bukan untuk diperdebatkan, agama untuk dilakukan dan diimani. Terlebih bila ada yang berdebat soal tauhidnya, pasti salah satunya tidak ada adab kepada zat yang menciptakan semua alam ini, dan bisa jadi keduanya tidak ada adab, karena keduanya bisa jadi menjadi ahli fitnah berjamaah di akhir zaman ini. Diceritakan di akhir zaman akan ada ahli fitnah bermata sebelah. Secara normal mata ada 2. Dajjal bermata sebelah mengajarkan ingkar satu sisi ayat ketuhanan dan hanya iman satu sisi ayat ketuhanan. Secara global, ayat ketuhanan hanya ada 2 ayat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam di atas arsy, dan menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat dari urat nadi. Untuk memahami ayat kedua tersebut, tidak boleh memilih yang paling banyak disebut di kitab suci Al-Quran, yang sedikit disebut di kitab suci Al-Quran ditiadakan atau diingkarinya, karena kedua ayat tersebut untuk memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini. Karena semua ayat yang ada di kitab suci semuanya dari perkataannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan ke Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Yang mengingkari satu ayat, kesepakatan para ulama, sudah dapat disebut non-muslim, karena yang ingkar ayat disebut
tidak ada adab ke Zatnya yang menciptakan alam semesta ini. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.